Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terpergok hendak curi motor, seorang remaja babak belur dihakimi warga di Indramayu. Polisi terpaksa lepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. 3 orang tewas di tempat dalam kecelakaan maut di tol Cipularang, Purwakarta. Kecelakaan disebabkan karena sopir mengantuk. Karena Polda Jawa Barat mangkir, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung ditunda. Seorang remaja babak belur dihakimi warga di Indramayu karena kedapatan hendak mencuri motor. Proses evakuasi berjalan dramatis. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau massa yang nekat melempari mobil polisi. Evakuasi terduga pelaku pencuri motor berlangsung dramatis. Polisi menggunakan tameng untuk menghalau massa yang masih berusaha menghajar pelaku. Sebagian warga bahkan nekat melempari mobil polisi, sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Aksi massa terjadi di Desa Kedokan Bundar Wetan di Kecamatan Kedokan Bundar, Indramayu, Senin dini hari. Warga meluapkan kemarahan dengan menghajar seorang remaja karena terpergok hendak mencuri motor. Warga makin kesal lantaran terduga pelaku dianggap tidak jujur saat ditanya warga. Pelaku bersama rekannya didapati warga sedang mengintai motor warga. Mereka berbagi peran, satu pelaku sebagai eksekutor, sedangkan pelaku lain memantau situasi. Korban apa pelaku sempat dimasa juga tadi? Sebelumnya diinterogasi dulu, tanya-tanya, cuma karena berbelit-belit, karena ya ditanya-tanya kemana-mana tuh jadi jawabannya, jadi nggak sesuai lah. Akhirnya dimasa kayak gitu ya? Dimasa satu orang dulu, yang di standby di sepeda motor tuh, itu dimasa satu orang, dia jatuh, yang satunya lari. Berarti yang 2 pelaku itu sempat kabur apa gimana? Yang satu kabur, yang satu masih diinterogasi sampai. Terduga pelaku merupakan remaja asal Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Pelaku juga masih di bawah umur. Polisi masih meminta keterangan saksi untuk mengungkap motif remaja ini mengintai rumah warga. Dia pelaku atau tidak, karena orang tersebut kita cepat bertindak, sehingga alhamdulillah untuk orang yang akan dihakimi massa karena dicurigai akan melakukan tindak pidana, berhasil kita amankan, kita evakuasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada berapa terduga pelaku dan tadi? Sementara yang diamankan tadi hanya 1 orang dan anak di bawah umur juga. Katanya ada. Polisi juga memburu 1 terduga pelaku yang lolos dari kepungan warga. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Kecelakaan maut menimpa sebuah mobil di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Minggu siang. 3 penumpang meninggal di lokasi, sedangkan 2 penumpang lainnya luka berat. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk sehingga mobil menghantam pembatas jalan. Mobil hancur parah dari bagian belakang hingga bagian tengah kendaraan usai menghantam pembatas jalan. Mobil ini terlibat dalam kecelakaan tunggal di ruas tol Cipularang kilometer 76 wilayah Sadang, Purwakarta, Minggu siang. Mobil membawa 5 penumpang dari arah Bandung menuju Jakarta. Akibat kerasnya tabrakan, 3 penumpang meninggal di tempat, sedangkan 2 penumpang lainnya menderita luka berat. Seluruh korban teridentifikasi berasal dari Grogol Utara, Jakarta. Para korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kanit Pejer Tol Cipularang Ibda Dadang Setiawan mengkonfirmasi kecelakaan diduga disebabkan sopir mengantuk saat mobil melaju kencang sehingga oleng dan menghantam besi pembatas jalan.
Samsun Nursa melaporkan dari Purwakarta. ASN Pemprov Jabar berinisial TS diduga jadi pemeran video mesum dengan Sekda Tapanuli Utara. Kasus ini tengah ditangani oleh Inspektorat dan BKD Provinsi Jabar. Seorang aparatur sipil negara Pemprov Jabar berinisial TS diduga menjadi pemeran video mesum dengan Sekda Tapanuli Utara. Sekda Jawa Barat, Herman Suherman memastikan ASN Pemprov Jabar berinisial TS terduga pemeran video mesum Tapanuli Utara bisa mendapatkan hukuman berat berupa pencopotan status sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Kasus ini tengah ditangani oleh Inspektorat dan BKD Provinsi Jabar. Sementara terduga tengah menjalani pemanggilan oleh aparat penegak hukum. Ya, kami mendapatkan laporan dari Kepala BKD Jawa Barat. Kita kan jangan dulu menjudge loh. Jangan dulu menjudge, ini kan baru berita, baru informasi, tentu harus dicek, cross-check. Ya, BKD sedang melakukan pendalaman bersama Inspektorat. Kemudian di sisi lain dari APH juga ya, aparat penegak hukum sudah ada panggilan seperti yang bersangkutan. Kita tunggu saja. TS sendiri diketahui berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Provinsi Jawa Barat, merupakan pegawai baru pindahan dari Tapanuli Utara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan ditunda karena Polda Jawa Barat selaku termohon mangkir. Tim pengacara Peggy mensinyalir sikap mangkir Polda Jawa Barat hanya akal-akalan sampai berkas perkara Peggy dinyatakan lengkap sehingga sidang pra-peradilan otomatis gugur. Jadwal yang telah ditetapkan bersembilan, sekarang sudah lebih 20 menit, berarti termohon tidak hadir. Hakim Eman Sulaiman memutuskan menunda sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan lantaran Polda Jawa Barat selaku termohon tidak hadir. Sidang digelar Pengadilan Negeri Bandung sejak pukul 9 Senin pagi. Namun pihak Polda Jawa Barat yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Majelis Hakim hanya memeriksa berkas kuasa pemohon dan kelengkapan berkas para kuasa hukum dari 22 pengacara Peggy. Tim kuasa hukum Peggy menyayangkan ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat. Sikap polisi disinyalir hanya akal-akalan semata untuk mengulur waktu sampai berkas perkara Peggy dinyatakan lengkap sehingga otomatis sidang pra-peradilan gugur. Hakim akan melakukan pemanggilan di minggu depan untuk yang kedua kalinya dan terakhir kalinya. Apabila pihak termohon tidak hadir, maka ini akan dilanjutkan. Persidangan akan dilanjutkan. Bang, kalau dari pihak Polda tidak datang, berarti ada kemungkinan bahwa Polda ini mengulur, di mana memang Peggy sudah mengatakan bahwa tim kuasa hukum dari Polda sudah terbentuk. Seperti apa, Bang? Kami juga sudah melihat ya. Kami sudah melihat bahwa sudah ada rame di pemberitaan bahwa kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan kami. Tapi faktanya, saat sidang perdana, ternyata pihak termohon tidak pernah hadir dalam hal ini Polda Jawa Barat. Makanya kami selaku pemohon sekaligus selaku lawyer dari Peggy Setiawan sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Kami menilai bahwa tindakan seperti ini apakah ini adalah mau dibuat lagi seperti alasan-alasan klasik atau cara-cara klasik. Apa itu? Yaitu sengaja untuk diulur-ulur supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian pra-peradilan ini gugur. Pihak Polda Jawa Barat sebelumnya telah dikirimi surat panggilan oleh Pengadilan Negeri Bandung dan surat undangan telah diterima. Namun hingga jadwal sidang berlangsung, pihak Polda Jawa Barat tidak memberikan keterangan apapun. Alasannya dia udah diterima dengan sah dan patut, tapi tidak tahu alasannya, tapi dia udah diterima. Ya. Berkas ini yang juga bukan panggilannya sudah diterima. Sudah diterima oleh pihak termohon. Ya. Nah, itu alasan tidak. Jadi saya tidak tahu ya, mungkin dia udah diterima dan sah dan patut. Saya ditunda 1 minggu tanggal 1 Juli. Apabila tanggal 1 Juli pihak termohon tidak hadir, perkara sidang lanjut terus.
Padahal sebelum sidang digelar, jauh-jauh hari Polda Jawa Barat menyatakan siap menghadapi sidang pra-peradilan Peggy. Tim kuasa hukum telah disiapkan baik dari internal maupun eksternal Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka. Berarti dipastikan besok datang dan dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Langkah pra-peradilan ditempuh tim kuasa hukum Peggy Setiawan karena penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki dianggap tidak berdasar. Peggy bahkan disebut-sebut sebagai korban salah tangkap karena Peggy sesungguhnya yang dicari polisi masih berkeliaran atau malahan dilindungi oleh sosok yang berpengaruh. Salah satu bukti kuat adalah Peggy Setiawan berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi 8 tahun silam. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara penyidik Polda Jawa Barat terus mengembangkan penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan memburu pihak-pihak yang merintangi proses penyelidikan. Sejauh ini penyidik telah memeriksa keluarga dari 8 terpidana kasus tersebut. Saat ini polisi sedang membidik perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Penyidik telah memeriksa sejumlah keluarga terpidana kasus Vina, mereka antara lain Kosim, ayah Eko Ramadan, Muran, ayah Hadi Saputra, Hasanah, ayah Eka Sandi, dan Madlana, kakak Jaya. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperdalam alat bukti yang saat ini sudah dikantongi penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Terkait dengan siapa yang tentunya menjadi objek daripada proses pemeriksaan, penyelidikan yang sedang teman-teman penyidik lakukan, tentu kita akan masih menunggu. Dan tidak bisa saat ini tentu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Polisi telah memeriksa kurang lebih 68 saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung.